kata PDI Perjuangan, hipokrisi yang merusak demokrasi. Kabarnya Koni Rahakundini telah mengamankan beberapa dokumen penting yang dimiliki Hasto ke notaris di Rusia. Dokumen-dokumen ini katanya bisa jadi semacam bom waktu yang bisa menggemparkan jagat perpolitikan di Indonesia kalau dibuka ke publik. Iya, kalau dibuka ke publik. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu. Dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Pertanyaannya, kenapa mesti diamankan? Katanya, karena belajar dari peristiwa Kusnadi. Ini stafnya Hasto. Yang buku catatannya Hasto disita oleh KPK saat ia diperiksa di sana. Dan diamankannya jauh amat sampai ke Rusia. Hanya Koni yang tahu. Jadi, perlu diamankan supaya tidak sampai disita KPK. Dan proyek pengamanan dokumen Hasto ini pun didramatisir juga oleh Guntur Romli, ini jubir PDIP yang baru. Katanya isinya tentang berbagai skandal besar di negeri ini. Wih, ngeri. Apakah termasuk skandal korupsi BTS yang melibatkan perusahaan milik suami Puan? Kan direktur utamanya sudah divonis pengadilan dan masuk bui. Ya, ini kita lihat saja nanti. Hasto memang punya track record memiliki rekaman rahasia, tanda kutip ya, yang bisa menggemparkan. Misalnya belum lama ini ia membongkar rekaman suara Jokowi katanya. Yang katanya akan menggunakan hukum, akan melakukan pembisikan kepada Ketua KPK, kepada Jaksa Agung dan Kapolri. Itu harus diklarifikasi oleh Bapak Presiden katanya, karena ini berbahaya dalam demokrasi dan penegakan hukum, kata Hasto di hadapan para wartawan pada 17 Agustus 2024 yang baru lalu. Bagaimana Pak Jokowi menyatakan akan menggunakan hukum dan kemudian melakukan pembisikan kepada Ketua KPK, kepada Jaksa Agung, Kapolri. Itu tadi video yang saya terima. Hasto ini yang terkait Pak Surya Paloh yang sudah memutuskan mencabut dukungan dari Mas Anies, ini melihatnya seperti apa sih Mas? Ya, itu bukan kebiasaan dari Bang Surya Paloh, tetapi itu adalah hak kedaulatan dari Partai Nasdem. Kami tidak campur tangan, hanya rakyat melihat ini bukan hal yang biasa. Ada sesuatu yang sepertinya ditutup-tutupin. Makanya politik itu harus transparan. Ini merupakan bagian kita lihat dari berbagai upaya-upaya yang mencoba menekan. Tadi kan beredar video kan. Bagaimana Pak Jokowi menyatakan akan menggunakan hukum dan kemudian melakukan pembisikan kepada Ketua KPK, kepada Jaksa Agung, Kapolri. Itu tadi video yang saya terima. Apakah rekan-rekan wartawan sudah mendengar itu atau belum, itu harus diklarifikasi oleh Bapak Presiden karena ini berbahaya di dalam demokrasi dan penegakan hukum itu sekiranya hal tersebut benar. Udah pada mendengar belum itu? Belum. Ini, saya menerima. Oh mana si chat si Chan. Tapi gambarnya nggak usah ya. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan enggak mungkin. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian
Mengapa ini saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan kita. Yang seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional. Tidak boleh seseorang melakukan intimidasi. Tapi ternyata pernyataan Presiden Joko Widodo yang dikutip Hasto itu adalah potongan dari pidato yang disampaikan secara terbuka di forum Rakornas Forkopimda di Sentul, Bogor 13 November 2019. Hanya di hadapan para wartawan waktu itu, Hasto tidak memperlihatkan videonya, tapi cuma memperdengarkan audionya. Sekali lagi, cipta lapangan kerja itu agenda besar bangsa kita, meningkatkan ekspor, menurunkan impor juga agenda besar bangsa kita. Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. Nah, 5 tahun kemarin saya detailkan lagi ini apa nih, ini kok nggak jalan apa, ini kok nggak jalan apa. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih diteruskan ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan tidak mungkin. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkominda tahun 2019. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Mengenai kelakuannya yang amat memalukan dirinya dan partainya itu, Hasto tidak pernah minta maaf kepada para wartawan maupun publik yang pernah ia perdayai atau tipulah gitu ya. Tak ada rasa malu sedikit pun. PDIP pun bungkam 1000 bahasa. Sekarang jubir PDIP Guntur Romli yang angkat bicara soal dikriminalisasinya Hasto oleh KPK dan mengglorifikasi ulah Hasto maupun KONI yang katanya telah mengamankan dokumen-dokumen penting ke Rusia. Aneh, kok pakai didramatisir ke Rusia segala? Nah, sudahlah, itu semua cuma upaya mendramatisir persoalan. Kita kembali ke soal utama. Lempar batu sembunyi tangan, menuduh pihak lain sebagai perusak demokrasi dan konstitusi. Padahal dirinya sendirilah pelaku utamanya. Konspirasi busuk yang terindikasi dalam keterangan pers Ketua KPK Setio Budianto perihal ditersangkakannya Hasto Kristianto. Ini contoh sempurna di panggung hipokrisi tanpa basa-basi. Kelakuan seperti inilah yang telah merusak makna politik yang sejatinya suci. Politik itu suci seperti diungkap oleh politisi PDIP Sabam Sirait almarhum. Ia suci karena politik sejatinya adalah segala urusan dalam kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan atau istilah Latin bonum commune, memanusiakan manusia dalam kehidupan sosial. Hanya saja para politisi yang perilakunya kerap menyimpang. Misalnya, dari keterangan pers Ketua KPK kemarin, kita jadi bertanya, kenapa HP Harun Masiku mesti direndam air?
Dari penelusuran pemberitaan di tahun 2020, yaitu sekitar 5 tahun yang lalu, bisa didapat cerita seperti ini. 2 orang misterius menyuruh Harun Masiku merendam HP-nya di air. Ini dari pengakuan Satpam kantor DPP PDI Perjuangan, Nur Hasan, saat bersaksi dalam persidangan kasus komisioner KPU Wahyu Setiawan melalui konferensi video di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 11 Juni 2020. Ini jadi seperti cerita misteri di novel fiksi karangan Dan Brown, The Da Vinci Code, di mana banyak kode rahasia yang mesti dipecahkan oleh Profesor Robert Langdon. Makin lama makin ribet lantaran kode yang satu dengan lainnya bisa saling menjebak untuk menyesatkan. Ditambah lagi konspirasinya semakin mengooptasi ke sana kemari. Bau anyir uang haram yang berkeliaran semakin menyengat. Dalam kesaksiannya, Satpam kantor DPP PDIP Nur Hasan mengaku didatangi oleh 2 pria tegap tak dikenal pada 8 Januari 2020. Sesaat setelah ia pulang dari persiapan Kongres PDIP di Kemayoran. Waktu itu ia baru saja mengambil wudhu, lalu mengisi baterai HP-nya di pos keamanan. Kedua pria tegap itu katanya mencari Harun Masiku. Paralel waktunya, KPK baru saja menangkap Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta, dan saat itu juga sedang memburu Harun Masiku. Singkat cerita, kedua pria tegap itu memasukkan nomor Harun Masiku ke HP Xiaomi milik Nur Hasan, lalu mendikte Satpam Nur Hasan untuk bicara dengan Harun Masiku via HP itu. Salah satu diktenya adalah soal perintah merendam HP-nya di air. Kemudian melalui pembicaraan via HP itu, Nur Hasan dan Harun Masiku janjian untuk ketemuan di Jalan Cut Mutia, Jakarta Pusat. Ini tidak jauh dari kantor PDIP di kawasan Menteng juga. Satpam Nur Hasan naik sepeda motor diikuti oleh 2 pria tegap tadi, juga dengan sepeda motor. Sesampainya di TKP, yaitu di Jalan Cut Mutia, tak jauh dari Hotel Sofyan, Satpam Nur Hasan pun menghampiri Harun Masiku yang ada di sebuah mobil. Kemudian Harun Masiku memberi sebuah tas laptop yang kemudian oleh Nur Hasan diserahkan kepada 2 pria tegap misterius itu. Tambah misterius kasusnya. Ternyata kedua pria tegap misterius itu tahu nomor HP Harun Masiku. Mereka pun sudah ikut bertemu dengan Harun Masiku di kawasan Cut Mutia Menteng, dekat Hotel Sofyan. Lokasinya pun tidak terlalu jauh dari kantor pusat PDIP. Tapi malah menyuruh Satpam Nur Hasan yang menghampiri dan menerima tas laptop. Apa ya maksudnya? Dan apa pula isinya? Yang jelas sekarang ada tas laptop pula, walau entah isinya apa. Dan tas itu sudah ada di tangan 2 pria misterius. Setelah upacara, tanda kutip, serah terima tas laptop yang entah isinya apa itu, akhirnya semua bubar jalan. Masing-masing entah kemana, kecuali Satpam Nur Hasan yang katanya kembali ke kantor DPP PDIP. Ini memang cerita misteri politik dari suatu permainan politik yang misterius. Sekarang sejak konvers atau konferensi pers, Ketua KPK Setio Budianto kemarin itu mulai disidik kembali. Misteri pertama mulai dari kenapa Harun Masiku mesti didorong-dorong untuk jadi anggota DPR RI dengan menyabot jatah orang lain yang berhak. Itu tidak pernah terjawab selain kata-kata itu urusan internal partai. Mana ada urusan politik perwakilan rakyat jadi urusan internal partai? Itu misteri kedua. Misteri yang agak aneh atau norak karena surat menyurat resmi partai kepada KPU itu ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen partai. Jadi ini jelas urusan resmi partai yang juga jadi urusan publik, terutama puluhan
bahkan ratusan ribu konstituen. Mestinya kan mereka bisa dong menerangkan duduk persoalan kenapa mesti Harun Masiku yang didorong-dorong untuk duduk di kursi parlemen. Namun sayangnya bukannya menerangkan duduk perkaranya, malah kedudukan perkaranya jadi makin digelapkan. Soal wakil rakyat terpilih sesuai undang-undang dan aturan KPU jelas bukan urusan internal partai. Ini menyangkut suara rakyat pemilih yang mesti dihormati. Tapi sayangnya perkara yang mendasar seperti ini saja tidak pernah dijawab dengan gamblang atau jelas dan terbuka. Kenapa? Ya, kita ngotot kembali ke soal misterius pertama. Kenapa mesti Harun Masiku? Siapa sih dia? Apa pentingnya seorang Harun Masiku mesti didudukan di parlemen? Apalagi dengan menyabot hak rekan separtainya sendiri yang sudah dilantik. Mengapa? Apakah ini juga termasuk mafia politik? Entahlah, masih gelap. Semoga saja kasus ini bisa terkuak tuntas. Tidak seperti HP Harun Masiku yang direndam air. Banyak pengamat sudah tahu sejak lama bahwa di dalam tubuh partai ada persaingan antara kedua saudara tiri, Puan Maharani versus Prananda Prabowo. Masing-masing pihak tentu punya para loyalisnya. Kabarnya kelompok Prananda dengan Hasto bersama para sekondannya adalah yang agresif menyerang Jokowi. Di sisi lainnya kelompok Puan bersama Bambang Pacul dan kawan-kawan adalah yang lebih lunak alias mendiamkan sambil sesekali membela dengan pernyataan jangan melawan orang baik. Setelah diumumkan secara resmi bahwa Jokowi dipecat dari PDIP dan fakta adanya persaingan di tubuh parpol banteng yang mewarnai era suksesi kepemimpinan, maka semakin tersingkap pula alasan mengapa Jokowi tidak mengembalikan KTA-nya selama ini. Walaupun ini juga merupakan dugaan kuat, karena Jokowi tidak pernah mengatakannya dengan jelas. Dugaan kuatnya adalah bahwa selama ini Jokowi menahan diri untuk tidak menyerahkan KTA-nya demi memberikan kesempatan kepada PDIP agar bisa meminta kepadanya untuk jadi solusi walau sementara waktu, agar bisa jadi ketum agar kemelut persaingan antar dua saudara tiri sebagai pewaris aset politik besar berupa parpol banteng bisa dimungkinkan untuk diredam dan sebisa mungkin dihilangkan. Betapa besar dan luas hati kenegarawanan Jokowi kalau cerita ini benar. Ia sama sekali tidak mementingkan dirinya, tapi semata memandang realitas bahwa partai ini biar bagaimanapun adalah aset bangsa yang eksistensinya nyata atau real dalam kancah politik nasional. Paling tidak dalam 5 tahun ke depan. Bahkan kemungkinan besar 1 atau 2 dekade ke depan. Sehingga harus diselamatkan. Tapi faksi keras kepala tidak tinggal diam. Ungkapan Jokowi mau menghancurkan PDIP ini terdengar keluar dari mulut Deddy Sitorus, salah seorang petinggi partai Banteng. Dalam wawancaranya dengan Kompas TV ketika ditanyakan tentang hubungan atau komunikasi Jokowi dengan PDIP atau terutama dengan Bu Mega sejauh ini, dijawabnya, hubungan bagaimana? Orang cita-cita dia menghancurkan PDIP kok masih ada hubungan dari mana? Ini seperti wawancara Deddy Sitorus dengan Kompas TV ya, Maret 2024. Deddy Sitorus dan Hasto Kristianto adalah 2 petinggi dari parpol besar. Tapi sayang tidak punya ketinggian cara pandang dan kebesaran hati untuk menjernihkan persoalan kepada masyarakat. Siapapun yang cermat mengikuti langkah politik Jokowi bisa dengan jujur melihat upayanya membangun koalisi besar adalah modal untuk membawa Indonesia lepas dari jebakan middle income trap. Persatuan Indonesia adalah kondisio sine qua non untuk memanfaatkan bonus demografi menjelang era keemasan di tahun 2045. Prabowo Gibran bakal terus menggaungkan tema persatuan ini.